Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzula Nur Azizah dari kelas G2 Manajemen. Saya mahasiswa semester 3 dan saya berasal dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal apa saja yang bisa membuat kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan memberikan 3 hal dalam setiapnya, yaitu al-mawani min marifatullah, yang artinya penghalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk secara garis besar, terdapat 2 hal yang bisa menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada marodus syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua ada marodus subhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Marodus syahwat yang pertama ada al-fisku, yaitu kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka ini hanya memikirkan kehidupan duniawi saja, tidak memikirkan kehidupan untuk di akhirat nanti. Mereka tuh selalu disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Dan untuk yang kedua, orang-orang yang fasik itu sebenarnya mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang jahat. Namun mereka tidak melaksanakan yang benar dan yang baik, melainkan mereka malah melaksanakan hal-hal yang batil dan hal yang buruk atau yang jahat. Sifat dan perilaku seperti inilah yang akan membuat mereka menghalangi dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang selalu ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan yang ketiga ada az-zulmu, yaitu kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang paling zalim ialah orang yang setelah sampai kepadanya peringatan Allah, setelah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran petunjuk karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zalim atau aniaya seperti inilah yang akan menghalangi mereka dari mengenal Allah Ta'ala. Itu hal yang 3 dari hal-hal nafsu yang menjauhkan mereka dari atau membuat susah mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk marodu asyubhah, yang pertama ada azalhu, yaitu kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, yaitu yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Hal inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada al-itriyab, yaitu keraguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu ma'rifah, yaitu pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Dan yang ketiga ada al-inharaf, yaitu penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras seperti membatu. Terhijablah atau tertutuplah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dan
enggan benar. Hal ini pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan milik saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.